Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Kabar hari ini Pak, saya baik. Jadi Pak Gio, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Gio di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Gio akan lakukan. Dan kemudian hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapannya sebelum Bapak Gio melakukan proses kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga lebih siap, kemudian lebih percaya diri, sehingga nanti Pak Gio akan memberikan pembelajaran yang maksimal dan efektif kepada murid-murid. Jadi Pak Gio, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Gio berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Gio sampai dalam kegiatan belajar mengajar? Kalau untuk tujuan pembelajarannya tentu harus memiliki modul ajar. Nah, di dalam modul ajar itu sudah ada tujuannya. Nah, salah satunya adalah ketika saya kemudian mengajar di dalam kelas, kemudian saya menyuruh peserta didik untuk membaca Quran surat Ar-Rum 41 sampai dengan 42. Nah, tentunya harus kembali ke modulnya. Di situ modulnya menjelaskan tentang bagaimana peserta didik mampu membaca dengan tartil sesuai dengan makhraj hurufnya, sesuai juga dengan tajwid hurufnya. Dan yang kedua, peserta didik juga harus menjelaskan isi kandungannya. Nah, tentu isi kandungan dari Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42. Oke, jadi ada dua ya tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini ya, yang akan disampaikan oleh Pak Gio. Kemudian Pak Gio, bagaimana area pengembangan atau hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini oleh Pak Gio nanti di kelas? Pertama itu dari segi aspek pengetahuan. Dari segi aspek pengetahuan, siswa mampu membaca dan menguraikan atau menjelaskan isi kandungan maupun bacaan dari Al-Quran surah Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 42. Kemudian aspek yang kedua yaitu keterampilan, bagaimana seorang siswa itu bisa menuliskan isi dari Al-Quran tersebut. Itu Pak. Jadi ada dua aspek ya nanti yang akan dikembangkan oleh Pak Gio dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, dan kedua adalah aspek keterampilan. Di aspek pengetahuan murid bisa menjelaskan tentang Quran ya, menjelaskan tentang makna-makna dalam ayat tadi. Kemudian yang kedua, keterampilan dia bisa menulis ya Al-Quran secara baik dan benar. Kemudian yang ingin saya tanyakan yakni tentang rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Misalnya dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang nanti Pak Gio terapkan di kelas nanti. Kalau untuk strategi dan model pembelajarannya, tentu yang pertama saya biasanya menggunakan pembelajaran yang strateginya yaitu berdiferensiasi. Ya. Kenapa berdiferensiasi? Karena berdiferensiasi itu adalah bagaimana mengintegrasikan, jadi mengintegrasikan kesiapan belajar siswa, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional.
Kemudian selanjutnya juga saya akan melakukan pembagian kelompok. Nah, biasanya untuk pembagian kelompok ini itu sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswanya. Kemudian dan untuk model, misalnya dan untuk model pembelajaran itu menggunakan pembelajaran yang berbasis PBL, Project Basic Learning. Kemudian metode pembelajaran ini yang sering saya gunakan ya, atau menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga kebebasan. Itu juga penting. Itu Pak. Jadi nanti pagi akan melaksanakan strategi pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi Ya. yang sampaikan tadi. Nanti akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian tadi Pak disampaikan nanti akan melakukan pembagian kelompok ya. Jadi yang tentu disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan siswa. Ya, jadi kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Pak Gio gunakan di kelas nanti, media pembelajarannya? Kalau untuk media pembelajaran biasanya saya harus menggunakan LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. LKPD itu saya salin di PowerPoint. Nah, kemudian di PowerPoint itu saya harus menggunakan laptop. Jadi fasilitas juga harus penting. Salah satunya adalah laptop. Karena biasanya dalam pembelajaran itu saya sering menggunakan PowerPoint. Itu harus memiliki laptop. Benar Pak Gio, jadi memang media pembelajaran itu sangat penting untuk menunjang di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi Pak Gio, pertanyakan ya, bagaimana jadwal Pak Gio di kelas, itu hari apa, kemudian jam ke berapa ya dalam melakukan proses jadwal dan proses pembelajaran nanti. Kalau untuk jadwal mengajar itu Pak, hari Selasa itu saya punya jam di kelas 10A. Nah, itu jam saya itu jam ketiga dan keempat. Ya, jadi nanti Pak Gio masuk di kelas yang melakukan proses pembelajaran nanti di hari Selasa jam ke-3 4 jadi kelas 10A ya Pak Gio. Ya, jadi yang akan melaksanakan nanti saya akan melaksanakan supervisi ya di dalam kelas Bapak dalam proses pembelajaran. Maka dalam proses pembelajaran itu nanti saya akan mencatat, kemudian melihat Pak Gio dalam proses pembelajaran berkaitan dengan aktivitas Pak Gio dalam kelas. Nanti setelah Pak Gio melaksanakan proses pembelajaran atau observasi, kemudian kita akan adakan lagi percakapan yang terakhir ya, yakni percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Kemudian Pak Gio, sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini tentunya yang saya dapatkan adalah dalam proses pembelajaran itu saya lebih siap lagi. Nah, tadi ada strateginya, ada modelnya, ada metodenya. Jadi saya mendapatkan pencerahan Pak. Jadi dari percakapan ini tentu saya harus selalu siap untuk melaksanakan tugas sebagai guru. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Gio atas waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk saya dalam proses sebelum observasi. Nanti sampai ketemu dalam proses supervisi kelas, yakni dalam proses pembelajaran nanti yang Pak Gio nanti akan laksanakan. Demikian percakapan kita hari ini dan kita sampai ketemu dalam kelas nanti. Ya, terima kasih banyak Pak.